Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan presentasi sebagaimana biasanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang teori keunikan individu Golden Allport. Dengan anggota, saya sendiri Mirnawati dengan NIM 2620141, Ipak Mentari dengan NIM 2620071, Nika Aryani dengan NIM 2620081, dan Siti Raudah dengan NIM 2620157. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Golden Allport, di mana Golden Allport itu sendiri dalam mengemukakan teori kepribadiannya, dia tidak setuju dengan teori psikoanalisis karena menurutnya manusia normal adalah makhluk yang rasional yang diatur terutama oleh tujuan kesadarannya yang berakar pada masa kini, masa yang akan datang, bukan pada masa lalu. Jadi prinsip dasar tingkah laku adalah terus-menerus bergerak mengalir. Karena itu konsep utama dari teori kepribadian Allport itu menyangkut dengan motivasi yang dimana membuat orang untuk terus bergerak. Selanjutnya struktur kepribadian Golden Allport yang akan dijelaskan oleh Ipak Mentari. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang pertama ada sifat atau trait. Trait adalah predisposisi untuk merespon secara sama kelompok stimuli yang mirip. Dan yang kedua ada trait heavy attitude tipe. Allport secara cermat membedakan penggunaan istilah trait heavy attitude tipe yang dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai sinonim. Dan yang ketiga ada trait konsistensi pribadi. Trait membuat tingkah laku orang menjadi konsisten karena memakai pola yang sesuai dengan pribadi. Dan yang keempat proprium atau proprius Latin milik. Proprium adalah aspek kepribadian yang teoritis lain memberikan nama self atau ego. Selanjutnya ada motivasi. Dua ciri teori motivasi Allport adalah penolakan terhadap masa lalu sebagai elemen penting, motivasi dan pendapatnya yang kuat mengenai pentingnya proses kognitif seperti tujuan dan rencana atau planning dari motivasi yang dewasa. Perkembangan kepribadian, perkembangan masa bayi. Bayi tidak mempunyai kepribadian pembawaan potensi tertentu seperti fisik dan temperamen. Tetapi pemenuhan potensi ini menunggu pertumbuhan dan maturasi. Perkembangan masa dewasa. Perkembangan pada masa dewasa sangat ditentukan oleh tingkah laku dewasa yang masak, yaitu seperangkat sifat atau tarif yang terorganisir dan seimbang. Aplikasi A. Pendekatan morfogenik. Allport berpendapat bahwa ada 11 metode yang menurutnya memenuhi legitimasi validitas dan reliabilitas. Psikoterapi. Bagi Allport, pribadi yang sehat dan masak adalah orang yang terus-menerus dalam kondisi berubah, sedangkan pribadi yang tidak sehat adalah mereka yang perkembangannya mandek. Baiklah, kesimpulan yang bisa kami ambil dari materi pendidik kami ialah Allport optimis dalam memandang kemanusiaan, namun tetap realistik bahwa manusia memiliki kebebasan yang terbatas. Manusia selalu berorientasi kepada tujuan dan dimotivasikan dalam beragam kekuatan yang sebagian besar muncul dari wilayah bawah sadar. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.